Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Bapak Budiono dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 11. Dan hari ini kita jumpa pada bab yang kedua. Nah, anak-anak, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pembelajaran pada kesempatan yang indah ini. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, melaluinya aku hadir dan dipelihara. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, melaluinya Engkau mendidik dan memimpin kami. Bapak, Ibu adalah karunia tak terhingga. Melalui mereka semua, aku belajar bersikap di tengah masyarakat. Kakak dan adikku adalah karunia yang tak terhingga. Melalui mereka, aku belajar mengasihi dan menerima. Berkatilah keluargaku, ya Tuhan, dalam keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bab yang kedua ini kita akan membahas mengenai keluarga, pusat utama pendidikan, ya. Keluarga adalah pusat utama pendidikan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama anak-anak remaja, ya, dan juga anak-anak kecil memerlukan pendidikan. Baik itu formal maupun informal, itu diberikan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu pandai, dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Jadi kegunaan pendidikan itu sangat berguna sekali. Meningkatkan kualitas hidup. Manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dan juga maupun non formal. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita akan pelajari di pertemuan pada bab yang kedua ini. Nah, untuk mengerti bagian ini kita perlu lebih dahulu harus mengerti dulu, memahami dulu, yaitu tentang pengertian pendidikan. Nah, kata pendidikan anak-anak itu berasal dari kata Latin educare, dan educare yang berarti merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat, dan juga berarti membimbing keluarga dari, ya. Berdasarkan arti kata ini, pendidikan dapat berarti suatu upaya yang dilakukan dengan sadar untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang dengan cara membimbingnya keluar dari satu keadaan ke dalam keadaan hidup lainnya yang lebih baik tentunya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak, pendidikan itu diartikan itu proses pengubahan sikap
dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengerjakan dan pelatihan. Apa itu pelatihannya? Ya mulai proses, mulai cara, perbuatan pendidikan. Nah, itu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada pengertian lain yang diusulkan di dalam ensiklopedia pendidikan itu. Nah, secara umum pendidikan itu diartikan sebagai semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha mengupayakan untuk dapat memenuhi fungsi hidup baik itu jasmani maupun rohani. Nah, dari berbagai pengertian ini ya anak-anak, baik itu dari etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun ensiklopedia pendidikan, dapat disimpulkan sebenarnya bahwa pendidikan itu mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh dan holistik. Ya, jadi pendidikan itu mengarahkan kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik, yaitu mencakup aspek rohani atau spiritual, psikis atau mental, fisik, serta sosial yang dapat diperoleh dari pengalaman hidup hari lepas hari. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan melulu di sekolah, melulu di kelas, ya, melulu di kursus, enggak. Selama masyarakat itu, keluarga itu membentuk kalian, mengarahkan, membentuk suatu pribadi yang utuh, ya, atau holistik yang mencakup tadi rohani, spiritual, psikis, dan mental, fisik, serta sosial, itu dinamakan pendidikan, ya, mendidik. Nah, pendidikan itu berbeda anak-anak dengan sekolah yang lebih bersifat formal dan dikelola oleh institusi atau lembaga dan mencakup kegiatan latihan, keterampilan, dan penalaran yang dapat diuji, dilakukan secara bertahap. Ada tingkatan pendidikan. Nah, terdapat penekanan terhadap ruang kelas, peraturan, bahan pengajaran, jurusan, apa itu, dan masih banyak hal yang lainnya. Ya, masih banyak hal yang lainnya. Jadi anak-anak, pendidikan itu sangat dibutuhkan. Hampir walaupun di saat ini kita di musim pandemi ini, memang kita tidak tatap muka secara formal, ya, muka dengan muka, tapi melalui interaksi ini juga merupakan pembentukan. Terlebih-lebih adalah keluarga merupakan membentuk pribadi anak-anak, ya, membentuk karakter anak-anak, membentuk sikap anak-anak, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, keluarga sebagai pusat utama pendidikan, ya. Jadi ada kursus, ada training, ada sekolah, ada universitas dan sebagainya. Tetapi yang paling utama, keluarga merupakan pusat dari pendidikan. Anak-anak, manusia itu lahir dan diterima dalam keluarga masing-masing. Sehingga keluarga menjadi konteks
utama kehidupan dan hubungan sehari-hari selama masa pertumbuhannya. Sekolah belum membentuk kalian, kursus-kursus belum membentuk kalian, ya bangku-bangku TK sampai SMA belum membentuk kalian, keluarga sudah membentuk kalian. Nah, hal ini menjadi alasan utama bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Lingkungan rumah merupakan kelas pertama bagi seorang anak untuk belajar tentang sesama dan dunia, mempelajari pola hubungan secara intim, ya, dengan orang lain, nilai-nilai, ide, dan perilaku yang kemudian merefleksikan perasaan, nilai, dan pola tersebut dalam kehidupan hari lepas hari. Peranan keluarga, peranan orang tua tidak hanya sebatas melahirkan anak-anak, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting yang tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sebab orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya yang terjalin dengan keistimewaan hubungan cinta, kasih yang terjalin. Jadi tugas orang tua itu sebagai pendidik karakter, dari pengenalan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh sukacita dan kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen. Ya, tidak ada kalau Kristen untuk memberikan pendidikan di luar Kristen. Tentu kalau orang tuanya Kristen akan memberikan pendidikan secara Kristen, secara iman Kristen kepada anggota keluarganya, yaitu pendidikan yang bercorak, berdasarkan, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai upaya yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen. Nah, pendidikan Kristiani anak-anak memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya. Agar apa? Agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berikutnya peran keluarga dalam proses sosialisasi. Seorang bayi anak-anak yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk yang hidup,
yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah, papa, dan mama. Mereka membutuhkan itu. Ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ada anak yang baru lahir itu sudah tahu huruf A, B, ada? Oh, enggak ada. Mereka hanya bisa lahir, nangis, minta mimi, makan, itu aja. Ya. Mandi pun dimandiin. Pakaian baju pun diberi pakaian. Maka membutuhkan orang tua. Dan orang tua bukan hanya menolong, tapi juga memberikan pengetahuan. Nah, seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, terus apa lagi? Melakukan aktivitas secara mandiri, misalnya mulai belajar makan, mulai mandi sendiri, mulai pakai baju sendiri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya mempelajari sikap, nilai, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Nah, proses inilah yang disebut sosialisasi. Ya, sosialisasi. Sosialisasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati nilai dan norma kelompok tempat ia hidup sehingga ia menjadi bagian dari kelompok itu. Nah, secara sederhana anak-anak, sosialisasi itu merupakan proses belajar seseorang di mana kedua orang tua bersekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya, biasanya secara tidak sengaja atau melalui keteladanannya. Nah, sosial ini mempunyai peran yang sangat penting. Kenapa? Karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam pembentukan identitas manusia Kristen. Nah, di dalam keluarga, anak-anak, di dalam keluarga, sosialisasi itu mengambil tempat yang cukup penting. Misalnya, mengajak anak setiap minggu ke gereja atau ke sekolah minggu, kebaktian remaja. Nah, hal ini dia pelajari melalui pengajaran yang diberikan dengan sengaja, yaitu berjalan, memberi contoh, dan menirukan, maupun melalui pemberian model bagi anak. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model atau peran percontohan yang melaluinya anak belajar. Melalui contoh dan teladan yang konkret dari orang tua inilah anak-anak lebih mudah menerima dan menghayati daripada sederet nasihat-nasihat dan petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua. Jadi contoh keteladanan itu merupakan penting sekali untuk pembentukan karakter anak-anak. Pembentukan di dalam pendidikan anak-anak. Nah,
Peran keluarga Kristen dalam proses sosialisasi ini merupakan hal yang sangat unik. Kenapa? Karena memiliki dasar. Apa dasarnya? Dasarnya tak lain adalah Alkitab atau landasan teologis. Nah, oleh karena itu, penghayatan akan iman Kristen pertama harus dilakukan oleh orang tua, kemudian diteruskan kepada anak-anak. Sejak dini orang tua harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dengan menanamkan nilai religius, misalnya rasa sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan, menumbuh kembangkan kebiasaan berdoa, kebiasaan berbakti setiap hari dengan keluarga, bahkan menaati aturan dalam gereja yang mengharuskan setiap anak untuk dibaptis misalnya. Nah, penanaman nilai iman ini menjadi penting agar anak-anak tidak hanya bertumbuh menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Artinya gini lah anak-anak. Artinya seluruh hidup dan perbuatannya berdasarkan ajaran Kristiani, sehingga mampu menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam Alkitab, keluarga Timotius itu merupakan salah contoh keluarga saleh ya, karena menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun temurun. Kita bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima. Ini bukan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen modern di masa ini. Lalu apa peran keluarga dalam proses edukasi? Dalam proses edukasi, keluarga merupakan agen pendidik yang terutama. Ya, agen utama dan terutama. Nah, hal ini tampak dalam proses pertumbuhan anak mulai dari bayi, berjalan, hingga mampu mandiri. Itu keluarga yang membentuk. Nah, fungsi ini berkaitan dengan penyekolahan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang. Jadi proses edukasi atau pendidikan adalah proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana. Nah, dalam proses pendewasaan ini, ya, proses sosialisasi saja tidak cukup. Dibutuhkan proses edukasi agar tercipta individu yang kritis dalam menyingkapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa anak kepada kedewasaan iman. Dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagai sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan lain. Misalnya sekolah, gereja. Nah, keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab yang lain, sehingga melupakan peranan utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Dan mereka cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan
menyerahkan anak-anaknya kepada pihak lain. Ini adalah pengetahuan yang salah, ya, pemahaman yang keliru. Nah, penguasaan di orang tua terhadap anak juga mulai melemah akhir-akhir ini. Padahal peran orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian. Tetapi di akhir-akhir ini mengalami lemah dalam tahap ini. Orang tua berperan sebagai agen of social control. Nah, menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membiarkan dan menyanyiakan semua yang dilakukan oleh anak. Orang tua harus bisa memilih mana hal yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anak-anak. Dalam proses perkembangan manusia secara holistik, peran keluarga dan proses edukasi berperan sebagai koreksi atau kritik terhadap berbagai perubahan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan manusia. Nah, dalam proses sosialisasi ini anak-anak terdapat ajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Disinilah peran keluarga dalam proses edukasi nampak untuk menentukan mana yang baik dan tidak baik untuk dihayati dalam kehidupan sesuai dengan iman Kristiani, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam keluarga dapat terlaksana dengan baik apabila kedua orang tua saling mendukung dan mengusahakan kerukunan serta persatuan dalam keluarga sesuai dengan pengalamannya sebagai teman sekerja Allah yang bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Karena melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus Tuhan. Alkitab sendiri anak-anak berbicara tentang hal ini. Peran keluarga yang sangat penting di dalam ikut serta ambil bagian di dalam pendidikan. Nah, kita melihat yang pertama itu di dalam Ulangan. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Nah, teks Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini merupakan ketetapan atau peraturan yang dipaparkan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ya. Tentu anak-anak ingat waktu anak-anak masih di sekolah minggu, ya pasti guru sekolah minggu mengajarkan ini, apa itu bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya. Itu ada ceritanya, itu Musa yang membelah laut Teberau. Ada lagunya juga itu, ya, lagu anak-anak sekolah minggu. Nah, Ulangan ini, ya, berisi ketetapan atau peraturan yang dipaparkan Musa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa ketetapan yang ditekankan Musa di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini. Ketetapan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan, ya. Kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan.
Ini merupakan sikap yang dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan, anak-anak Tuhan itu menuntut untuk umat Israel agar memiliki integritas diri. Apa artinya? Artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mengasihi Tuhan bukan saja hanya memperkatakan kebenaran dan kasih, tetapi juga melakukan kasih bagi sesama. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan bukan saja secara virtual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga secara horizontal antara manusia dengan manusia. Itu artinya mengasihi Tuhan, ya. Yang kedua, itu hal mengajar kepada anak-anak, ya. Ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak, ya, anak-anak masih kecil harus diajar, ya, diajar sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Ketika orang tua mengambil bagian untuk mendidik, mengajar, sebenarnya ini adalah perwujudan kasih kepada Tuhan. Nah, hal mengajar kepada anak ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dengan sadar atau tidak sadar. Ya. Anak-anak sering memperhatikan tingkah laku orang tua yang kemudian dijadikan teladan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Mengajar kepada anak akan lebih dimaknai dan dihayati jika ditunjukkan melalui keteladanan dan perbuatan, bukan sekedar dengan kata-kata. Oke. Berikutnya 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-10. Nah, teks ini berisi surat Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius ini merupakan teman sepelayanan Paulus yang berasal dari Listra. Nah, karena usianya yang masih muda, tidak diketahui secara pasti usianya berapa, tapi sangat muda sekali. Paulus menyebut Timotius itu sebagai anakku dalam surat-suratnya. Timotius lahir dari perkawinan campuran. Ibunya namanya Eunike, adalah wanita Yahudi yang mengajarkan kepadanya mengenai kitab suci, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Neneknya Lois, ibu Eunike, ya, ini merupakan orang yang beriman, sehingga ia mengajarkan imannya kepada keturunannya, yaitu Timotius. Timotius penuh dengan kasih sayang, tapi ia sangat penakut sehingga memerlukan banyak nasihat pribadi. Karena itu dalam surat ini dinasihati oleh Paulus supaya jangan takut dan gentar, karena Allah mengaruniakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus yang amat dipuji-puji karena ketaatannya.
ini merupakan teladan yang baik. Ini semua karena apa? Karena iman yang diajarkan turun-temurun dari neneknya Lois. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya pengajaran hari ini boleh menolong kalian untuk memahami bahwa keluarga merupakan peranan yang sangat penting di dalam pendidikan kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan sudah mengajarkan kami arti menjadi anak dan bagaimana kami meneladani orang tua kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tolong kami semua menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, menaati aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.